Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazan Ismail Zaki. Di sini saya akan membuat tugas video, yang mana tugasnya itu membaca e-book pemrograman mobile. Langsung saja kita langsung ke e-booknya. Di sini saya sudah membaca bab sampai 13. Animation Gesture Felix Magic. Yang pertama, deklaratif vs imperatif. The Barrett Game Shift. Dalam sejarah pengembangan rekreatif, animasi seringkali menjadi anak tiri yang performanya dianaktirikan. Pada masa awal, kita menggunakan pendekatan imperatif melalui API animasi bawaan, di mana JavaScript bertindak sebagai dalang yang mengandalkan boneka elemen UI secara manual setiap milidetik. Dalam pendekatan ini, JavaScript harus menghitung posisi baru, mengirimkan pesan lewat jembatan, berat ke sisi natif, menunggu natif menggambar ulang, dan mengulangi proses itu 60 kali per detik. Masalah fatal muncul ketika JavaScript thread sedang sibuk melakukan hal lain, seperti memproses data API atau logika bisnis yang berat. Karena dalangnya sibuk, bonekanya berhenti bergerak, menyebabkan animasi macet atau frame drop yang sangat mengganggu mata pengguna. Kelemahan pendekatan imperatif ini mirip dengan menyetir mobil dengan mata tertutup sambil mendengarkan instruksi penumpang yang gagap. Ada jeda waktu antara instruksi diberikan dan aksi dilakukan, yang di dalam dunia animasi berarti hilangnya kemulusan gerakan. Reknatif menyadari bahwa jembatan komunikasi adalah sumber kemacetan utama, sehingga lahirlah paradigma baru yang disebut deklaratif animation. Dalam pendekatan deklaratif, kita tidak lagi mengirim instruksi geser kanan 1 piksel berulang-ulang setiap frame. Sebaliknya, kita mengirimkan seluruh paket aturan logika animasi ke sesi natif di awal. Hey natif, kalau nilai X berubah, tolong gerakkan kotak ini ke kanan dengan fungsi fisika pegas. Dengan cara deklaratif, ini setelah instruksi dikirim, sesi natif mengambil alih kendali penuh atas animasi tersebut. JavaScript bisa bebas melakukan tugas berat lainnya atau bahkan berhenti bekerja sejenak. Namun animasi di layar akan tetap berjalan mulus seperti mentega karena dia dijalankan di thread terpisah. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita memandang interaksi. Kita tidak lagi memerintah langkah demi langkah, tetapi mendefinisikan hubungan sebab akibat. Kita mendeklarasikan apa yang harus terjadi, bukan bagaimana langkah detailnya setiap milidetik. Pergeseran mental ini sangat penting karena animasi di aplikasi mobile bukan sekedar hiasan, melainkan bagian dari fungsi navigasi dalam umpan balik spesial. Pengguna berekspektasi bahwa benda digital memiliki fisika yang mirip dengan dunia nyata. Jika didorong, dia harus meluncur, bukan teleportasi. Pendekatan deklaratif memungkinkan kita menerapkan rumus fisika seperti gesekan dan tegangan pegas yang dihitung langsung oleh prosesor grafis GPU atau thread UI utama. Hasilnya adalah animasi yang tidak hanya cepat, tapi juga terasa organik dan responsif terhadap sentuhan jari pengguna secara instan. Meskipun React Native masih menyediakan API animasi lama, industri saat ini telah bergerak massal menuju pustaka modern yang sepenuhnya merangkul sifat deklaratif ini. Memahami perbedaan arsitektur ini membantu kita mendiagnosis mengapa animasi tertentu terasa berat. Jika kamu melihat animasi yang patah-patah saat data sedang dimuat, kemungkinan besar animasi tersebut masih berjalan di JavaScript thread. Solusinya hampir selalu memindahkan logika tersebut ke UI thread. Kita harus berhenti membebani JavaScript dengan tegas, visual yang berat, dan membiarkan sisi native melakukan apa yang terbaik, merender grafik. Kesimpulannya, transaksi dari imperatif ke deklaratif adalah tentang melepaskan kontrol mikro demi performa makro. Kita mempercayakan eksekusi animasi kepada sistem yang membebaskan sumber daya kita untuk fokus pada logika bisnis. Di bab ini kita akan meninggalkan cara-cara lama yang rawan dan sepenuhnya beralih ke alat modern yang menjamin performa 60 fps atau bahkan 120 fps di layar promotion. Selamat datang di era di mana log adalah masa lalu. Next, yang kedua, Reanimator 3 Basic DOI Trick Champion. Pustaka standar industri untuk animasi deklaratif di React Native saat ini adalah React Native Reanimation. Khususnya versi 3 yang membawa penyederhanaan sintaks yang luar biasa. Reanimation hadir untuk memecahkan masalah kemacetan jabatan dengan memperkenalkan konsep shared values berbeda dengan useState React biasa yang memicu render ulang komponen JS setiap kali nilainya berubah. Adalah variabel khusus yang hidup di UI React Native, tapi bisa dikontrol dari JavaScript. Ketika kamu mengubah nilai shared value, React tidak melakukan render pada komponen JS sama sekali. Sebaliknya, perubahan itu langsung diterapkan pada property view di sisi native. Kunci ajaib kedua dari reanimasi adalah worklet. Worklet adalah potongan kecil fungsi JavaScript yang bisa teleportasi dan dijalankan di UI thread native. Terpisah dari thread JavaScript utama, biasanya fungsi JS tidak bisa berjalan di UI thread. Tapi reanimasi melakukan shear kompilasi yang memungkinkan hal ini terjadi. Dengan worklet, kita bisa nulis logika animasi seperti menghitung koordinat geser
saat jadi bergerak menggunakan sintaks JavaScript biasa, namun performanya secara dengan kode natif murni. Ini memberikan kita kemudahan penulisan kode developer experience JS dengan performa C++. Untuk menghubungkan server value dengan tampilan layar, kita menggunakan Hook Use Animation Style. Hook ini bertugas membuat objek style yang reaktif. Dia akan terus memantau perubahan pada server value dan memperbarui properti tampilan seperti transfer, opacity, atau width. Secara real-time, hebatnya pembaruan ini terjadi tanpa melewati siklus render rec yang berat. Bayangkan ini seperti jalur bypass jalan tol. Sementara komponen lain macet di antrian-antrian rec, animasi kita melaju bebas di jalur khusus langsung menuju GPU. Reanimasi juga menyediakan berbagai fungsi pembantu untuk membuat gerakan terasa alami seperti width spring dan width shimming. Width spring adalah favorit para desainer karena meniru fisika dunia nyata. Saat animasi berhenti, dia akan memantul sedikit sebelum dia memberikan kesan berbobot pada elemen UI. Kita tidak perlu lagi menghitung rumus fisika yang rumit secara manual. Cukup panggil width spring dan reanimasi akan menangani kalkulasi inersia dan gesekannya. Salah satu fitur powerful lainnya adalah layout animation yang menangani animasi dan keluar elemen secara otomatis. Kamu cukup menambahkan pro entering atau exiting pada komponen dan elemen tersebut akan memudar atau meluncur dengan mulus saat dimunculkan atau dihapus dari DOM. Dulu membuat animasi pengebasan item dari list sangatlah sulit, karena komponen keburu hilang sebelum animasi selesai. Reanimasi menangani siklus hidup ini dengan sempurna, menahan komponen agar tetap terlihat sampai animasi selesai. Menguasai reanimasi 3 adalah skill wajib bagi developer React Native, modern meskipun konsep workload dan Charlotte Values terdengar di teknis awal. Setelah kamu mencobanya, kamu akan menyadari betapa intuitifnya membuat animasi yang kompleks. Kamu bisa membuat header yang menyusut saat di-scroll, kartu yang bisa dibalik, atau menu yang meluncur. Semuanya dengan performa sutra, tidak ada lagi kompromi antara fungsionalitas dan keindahan. Dengan reanimasi kita bisa memiliki keduanya. Next, yang ketiga adalah gesture handler atau tossing is believing. Layar sentuh adalah media input utama di perangkat mobile, namun komponen bawaan React native seperti touch belt opacity atau scroll view memiliki keterbatasan dalam mendeteksi gestur yang kompleks. Mereka hanya bagus untuk ketukan atau gulir sederhana, tetapi gagal total jika kita ingin melakukan gestur seret, cubit, atau pudar. Secara bersamaan, disinilah React Native Gesture Handler masuk sebagai pahlawan. Pustaka ini menggantikan sistem sentuhan bawaan JS dengan sistem sentuhan native platform Android atau iOS yang jauh lebih presisi dan responsif. Komponen utama yang sering digunakan adalah Punch Gesture Handler yang mendeteksi gerakan jari yang menyeret panning di layar. Bayangkan fitur Swipe to Archive di Gmail atau fitur menggeser di kartu di Tinder. Semua itu dibangun menggunakan logika dan gestur. Handler ini memberikan aliran data koordinat dan serta kecepatan gerakan jari secara terus-menerus. Data ini kemudian bisa kita gabungkan langsung ke serve value, memiliki reanimation untuk menggerakkan elemen UI. Mengikuti jari pengguna secara real-time tanpa jeda sedikit pun satu tracing. Selain gesture, kita juga memiliki pin gesture handler untuk mendeteksi gerakan mencubit zoom in out dan rotation gesture handler. Untuk putaran dua jari, hebatnya gesture handler memungkinkan kita menggabungkan beberapa gesture sekaligus. Misalnya pada fitur peta atau penampilan foto Instagram, pengguna bisa melakukan zoom dan menggeser gambar secara bersamaan. Mengolah konflik antar gesture ini, kapan harus zoom dan kapan harus geser sangat sulit dilakukan dengan sistem lama. Namun menjadi sangat deklarasi dan terstruktur dengan pustaka ini. Cara kerja gesture handler disastrkan pada state machine atau mesin status. Setiap gesture memiliki phase undeterminate dengan active, end, atau violet. Kita bisa menulis logika spesifik untuk setiap phase ini. Misalnya saat phase aktif, kita mengikat posisi elemen kerja di pengguna. Saat phase end, kita mengeceknya apakah pengguna melempar elemen cukup kencang. Jika iya, animasikan elemen keluar layar. Jika tidak, kembalikan posisi semula dengan efek pegas. Logika interaksi semacam ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat taktil dan memuaskan. Integrasi antara gesture handler dan reanimasi dilakukan melalui Hook Use Animation Gesture Handler atau Gesture Pan di versi terbaru. Ini adalah jembatan yang menghubungkan event sentuhan native langsung ke workload reanimasi di UI thread. Artinya, seluruh proses interaksi mulai dari jari menyentuh layar, kalkulasi posisi, hingga pengembaraan ulang pixel terjadi di sisi natif tanpa pernah membangun thread JavaScript. Inilah rahasia mengapa interaksi di aplikasi seperti Twitter atau Telegram terasa sangat instan meski di HP kentang sekalipun. Dalam desain aplikasi modern, gestur bukan lagi sekedar alternatif, tapi sering menjadi navigasi utama seperti swipe back untuk kembali. Mempelajari gestur handler membuka dimensi baru dalam kreativitas UI. Kamu tidak lagi terbatas pada tombol klik di sini, seluruh layar menjadi kanvas interaktif, namun ingatlah untuk selalu memberikan penunjuk visual. Karena gestur sering kali tidak terlihat, pengguna harus tahu bahwa elemen tersebut bisa digeser atau dicubit. Yang keempat, secara elemen transition atau teleportation illusion.
Pernahkah kamu memperhatikan di App Store atau Google Play saat kamu menekan ikon aplikasi kecil, ikon tersebut seolah-olah tumbuh membesar dan berubah menjadi header halaman detail. Efek magis ini disebut Share Element Transition. Tujuannya adalah menjaga konsistensi visual saat pengguna berpindah di layar. Tanpa efek ini, perpindahan layar terasa kaku. Layar A hilang, layar B muncul mendadak. Dengan efek ini, otak pengguna dituntun untuk memahami bahwa objek di layar B ini adalah objek yang sama dengan yang tadi saya klik di layar A. Secara teknis, ini adalah ilusi optik yang cukup rumit. Layar A dan layar B adalah dua komponen yang terpisah. Total bahkan mungkin berada di tumpukan navigasi yang berbeda. Elemen gambar di layar A dan layar B adalah dua instansi memori yang berbeda. Untuk menciptakan ilusi perpindahan, pustaka seperti Reignited Share Element atau fitur baru di Reanimation 3. Mengambil snapshot posisi dan ukuran elemen di layar asal, lalu membuat cloningan elemen tersebut yang melayang di atas segalanya. Cloningan ini kemudian dianimasikan dari posisi awal layar A menuju posisi akhir B, sementara layar asli memudar di latar belakang. Implementasi Share Element Transition membutuhkan identifikasi yang unik. Kita harus memberikan ID yang sama pada komponen di kedua layar. Misalnya, Share Transition Tag Remake 123. Router navigasi seperti Explore Router atau Rect Navigation kemudian akan mencocokkan ID tersebut saat transaksi terjadi. Jika ID cocok, sistem akan mengambil alih rendering elemen tersebut dan melakukan interpolasi geometri. Tantangan terbaru misalnya terjadi pada gambar yang memiliki aspek rasio berbeda, misalnya kotak di list tapi persegi panjang di detail, di mana sistem harus mengubah ukuran konten gambar dengan mudah tanpa distorsi. Efek ini sangat krusial untuk aplikasi yang berfokus pada konten media, seperti e-commerce, galeri, foto, atau aplikasi berita. Pada aplikasi e-commerce, transaksi sepatu dari daftar produk ke halaman detail yang mulus dapat meningkatkan persepsi. Kualitas produk tersebut rasanya seperti memegang sepatu itu dan mendekatinya. Kometa bukan sekedar membuat halaman web baru, ini mengurangi beban kognitif pengguna karena mereka tidak perlu memproses ulang konteks visual, mereka tetap fokus pada objek yang menarik perhatian mereka sejak awal. Namun, share elemen transition harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Transaksi yang terlalu lambat atau terlalu banyak bergerak bisa membuat pengguna pusing, atau merasa aplikasi menjadi lambat karena harus menunggu animasi selesai. Durasi ideal biasanya berkisar antara 300 ms hingga 500 ms. Selain itu, pastikan transisi ini tetap mulus di perangkat low-end. Jika animasi tersendat, ilusi akan hancur dan justru terlihat seperti glitch. Di era Explorer dan Animasi 3, fitur ini semakin mudah diakses tanpa konfigurasi natif yang rumit. Ini adalah salah satu teknik polish tingkat akhir yang membedakan aplikasi pemula dengan aplikasi profesional. Ketika kamu berhasil membuatnya bekerja, rasanya benar-benar seperti sihir. Pengguna mungkin tidak tahu istilah teknisnya, tapi mereka pasti akan merasakan bahwa aplikasimu enak dipakai dan berkelas. Yang kelima ada micro interaction, the soul of the aplikasi. Jika fitur utama adalah daging dari aplikasimu, maka micro interaction adalah bumbu penyedapnya. Micro interaction adalah animasi kecil dan fungsional yang terjadi di sekitar satu tugas spesifik. Contoh klasiknya adalah tombol like di Twitter. Saat ditekan, dia tidak sekedar berubah warna, tapi meletup dengan partikel konveksi kecil. Contoh lain adalah saklar yang meluncur mulus saat diaktifkan atau kode password yang bergetar. Saat input salah, animasi-animasi kecil ini mungkin tampak remeh, tapi merekalah yang membuat aplikasi terasa hidup dan punya jiwa. Tanpa mikrointeraksi, aplikasi terasa dingin, kaku, dan seperti pemula aplikasi digital. Fungsi utama mikrointeraksi adalah memberikan umpan balik status feedback yang instan dalam dunia nyata. Jika kita menekan tombol fisik, kita merasakan tekanan balik dan mendengar bunyi klik di layar kaca. Latar kita kehilangan sensasi itu animasi tombol yang mengecil sedikit saat ditekan, memberikan konfirmasi visual bahwa ya, sistem sudah menerima kutukanmu. Tanpa animasi ini, pengguna sering ragu apakah mereka sudah menekan tombol atau belum, yang bisa memicu ketukan ganda yang tidak sengaja. Mikrointegrasi juga berfungsi untuk mengalihkan perhatian saat menunggu saat data yang dimuat akan terputar. Yang lucu atau animasi kerangka yang berkilau membuat waktu tunggu secara lebih singkat secara psikologis. Ini adalah trik persepsi waktu. Pengguna yang terhibur oleh animasi menarik cenderung lebih sabar daripada pengguna yang menatap layar putih kosong. Selain itu, animasi ini juga memandu fokus pada pengguna. Sebuah notifikasi yang meluncur saat dari atas layar secara otomatis menarik mata untuk melihat, memberitahu bahwa ada info baru tanpa harus mengubah seluruh layar. Membuat mikrointeraksi yang baik membutuhkan perhatian pada detail durasi dan kurva animasi. Mikrointeraksi harus cepat dan tidak mengganggu. Durasi standar biasanya hanya di bawah 200 ms atau 300 ms. Jika animasi tombol like memakan waktu 1 detik, itu akan terasa lambat dan menghambat pengguna yang ingin melakukan scrolling cepat animasinya. Harus terasa ringan, tajam, dan snappy. Gunakan kurva animasi yang menyenangkan seperti bounce atau elastik untuk elemen yang bersifat playful, dan kurva standar edge out untuk elemen UI system. Alat seperti Lottie dari RSB sangat populer untuk mengimplementasikan mikrointeraksi yang kompleks, seperti animasi bisa transaksi dengan centang yang tergambar.
Lottie memungkinkan desainer membuat animasi di Adobe After Effects dan mengekspornya sebagai file JSON yang ringan, yang kemudian dirender oleh React Native dengan performa tinggi. Ini menyebabkan kesenjangan antara desainer grafis dan developer. Desainer bisa bereaksi sebebasnya dan developer tinggal memutar file tersebut tanpa harus mengodekan setiap gerakan vektor secara manual. Sebagai penutup, jangan remehkan kekuatan hal-hal kecil. Pengguna mungkin lupa fitur canggih apa yang di aplikasimu punya, tapi mereka akan ingat perasaan puas saat mereka tombol atau menggeser kartu di aplikasimu. Mikrointeraksi adalah tanda cinta dan kerajinan. Dari pembuatnya di pasar aplikasi yang jenuh, detail-detail kecil inilah yang membangun keterikatan emosional dan loyalitas pengguna. Mulailah dengan membuat tombolmu bereaksi saat ditekan, dari situ keajaiban akan mulai tumbuh. Next, yang keenam adalah integrasi keislaman atau the soul of interaction. Dalam bab 13 kita belajar mengubah aplikasi yang kaulku menjadi hidup, luwes dan menyenangkan untuk disentuh. Kita menggunakan animasi bukan sekedar untuk pamer, tapi untuk memberikan kenyamanan visual. Terhadap prinsip kelahusan dan responsivitas ini adalah nilai yang sangat diikakan oleh alam akhlak Islam. Yang pertama, 60 fps dan sifat fake atau kelembutan. Target utama kita dalam animasi adalah 60 fps yang mulus. Kita berjuang menghindar animasi yang patah-patah atau kasar karena itu membuat pengguna tidak nyaman. Ini adalah manifestasi digital dari sifat hierarki kelembutan Rasulullah SAW mengatakan bahwa kelembutan memperindah segala sesuatu dan kekerasan merusaknya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis Bukhari dan Muslim. Aplikasi yang kasar membuat orang emosi, sama seperti tutur kata atau perilaku kasar yang membuat orang lari. Sebagai developer Muslim, kita melatih diri untuk menghadirkan kehalusan baik dalam transisi layar aplikasi maupun dalam transisi pergaulan sosial. Kita ingin kehadiran kita membawa ketenangan, bukan gangguan. Yang kedua, gesture handler dan empati tubuh. Satu, fitur gesture handler membuat aplikasi peka. Saat pengguna menyentuh, mencubit, atau mengasah layar, aplikasi langsung merespon. Aplikasi yang tidak merespon, sentuhan dianggap mati atau hong. Kepekaan ini mengingatkan kita pada analogi satu tumbuh dalam persaudaraan Islam. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihani, dan saling menyayangi, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sistem gestur mengajarkan kita untuk tidak apatis jika ada saudara yang menyentuh, kita meminta tolong, atau ada bagian umat yang tertekan, kita harus segera merespon. Dengan aksi nyata, jangan menjadi developer atau manusia yang unresponsive terhadap penderitaan sekitar. Next, yang ketiga adalah transisi dan semangat hijrah atau berubah. Inti dari animasi adalah perubahan nilai. Misal dari oposisi 0 ke 1 atau dari X 0 ke 100, animasi adalah proses perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik atau berbeda. Tanpa animasi, perpindahan terasa kaget dan mendadak. Ini adalah metafora indah untuk hijrah dan tobat. Islam mengajarkan bahwa perubahan diri itu perlu proses, tidak instan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam reanimasi kita menggunakan fungsi timing atau spiring untuk mengatur kurva perubahan agar natural. Dalam hidup kita juga butuh kurva perbaikan diri yang konsisten. Bergeraklah, berubahlah, dan beranimasilah menuju kebaikan. Jangan statis karena air yang diam itu membusuk. Sedangkan air yang mengalir itu jernih dan menghidupkan. Ini yang ketujuh ada rangkuman. Berikut ini adalah rangkuman essentials dari bab 13 animation gesture Black Magic. Dia membahas cara membuat aplikasi terasa mulus dan hidup. Yang pertama, deklaratif dan imperatif. Lepas kendali demi formal. Pergeserkan paradigma animasi. Yang pertama, imperatif atau lama. JavaScript menyetir animasi frame per frame lewat jembatan. Jika JS sibuk animasi macet, deklaratif baru kita kirim OGK aturan animasi ke sisi native di awal. Native yang mengeksekusi animasi di UI thread, hasilnya 60 fps stabil walau JS thread yang sedang macet. Yang kedua ada reanimasi 3, Raja UI thread, pustaka standar industri untuk animasi performa tinggi. Shared value atau variabel ajaib yang hidup di UI thread mengubah nilainya tidak memicu render komponen rect, tapi langsung mengupdate tampilan native. Workload atau potongan kode JS yang bisa teleportasi dan jalan di thread native. Yang ketiga ada gesture handler. Singgalkan touch opacity untuk interaksi kompleks. Kompleksitas menangani gerakan seret, cubit, dan putar retardasi yang tidak bisa dilakukan komponen bawaan. Direct manipulation terhubung langsung dengan reanimasi sehingga elemen UI bergerak mengikuti jari pengguna secara instan tanpa jeda. Yang keempat, shared element transition menjaga kontinuitas visual antara layar. Magic Drop, efek di mana gambar kecil dilihat seolah-olah tumbuh menjadi gambar besar di halaman detail.
cognitive load membuat otak user memahami konsep bahwa mereka melihat objek yang sama, membuat navigasi terasa lebih natural. Yang kelima, micro interaction atau nyawa aplikasi. Detail kecil yang berdampak besar, feedback, animasi kecil, tombol link meletup, switch bergeser yang memberi konfirmasi bahwa aksi user akan berhasil. Distraction, animasi loading yang lucu membuat waktu tunggu terasa lebih singkat. Tanpa ini, aplikasi terasa kaku seperti formulir birokrasi. Next, sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Cukup sekian membaca buku Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.